Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Makati Jaya atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Puput Setiano Nugroho SPD, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum Bapak Komang Agus Sandi SPD, yang terhormat Ibu Ketua Kombel SMP Negeri 1 Makati Jaya, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Kristina SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas 73 dalam rangka kegiatan rutin komunitas belajar Kombel, yaitu RTL Rencana Tindak Lanjut Sport Education Model SEM Turnamen Futsal Antar Kelas, yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita nanti. Kedua kalinya salat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Perkenankan saya di sini sebagai moderator membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Samsul Yulianto SPD. Kepada Bapak kami silakan. Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu persilakan lanjut. Acara yang ketiga doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Asari SPD. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, yang menjadi agenda kita diperlancar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلم الله على وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافق ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات جميع الحاجات جميع الحاجات وتؤمنا من جميع السيئات وتؤمنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الحاجات وبعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Asari SPD. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Makati Jaya. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Setia Nugroho SPD. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Kepala SMP 1 Makati Jaya, kita berguru Bapak Muhammad Asari yang saya hormati, Ibu Kristina sebagai Wakil Ketua Kongres SMP dan Makati yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang dalam hari ini akan mengikuti kegiatan rencana tindak lanjut support education model yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Asari. Baiklah, pertama-tama kita lanjutkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmatnya pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Berikutnya, salawat dan salam pada kita telah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui menjadi umatnya di akhirat nanti. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, mohon izin untuk hari ini tidak bisa membersamai kita untuk mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Jadi Bapak Kepala Sekolah mohon maaf dan titip salam untuk Bapak Ibu sekalian. Baiklah, di sini Bapak Muhammad Asari selaku narasumber, yaitu beliau mengikuti kegiatan TKG atau pengembangan kompetensi guru PKK. Dalam hal ini dan saat ini bekerja sama dengan komunitas belajar SMP Negeri 1 Jaya. Beliau akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari hasil kegiatan TKG-nya, yaitu tentang Sport Education Model atau SEM terkait turnamen futsal antar kelas. Jadi nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Asari, semoga dapat kita imbaskan di sekolah kita dengan baik. Jadi harapan kami pihak sekolah, jadi setiap apapun kegiatan pondok kita itu ilmu yang kita dapat tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan, tetapi dapat kita imbaskan ke peserta didik kita. Jadi tanpa panjang lebar, itulah sambutan dari saya maupun Bapak Kepala Sekolah. Kita ikuti kegiatan hari ini dengan baik dari awal ke akhir. Mudah-mudahan tidak ada halangan atau hambatan waktu. Terima kasih. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Setia Nugroho SPD. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua Kongres SMP Negeri 1 Makati Jaya. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Kristina SPD. Kepada Ibu kami silakan.
Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat dengan kegiatan komunitas belajar kita. Yang pertama, saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus sebagai narasumber pada hari ini Bapak Komang Agus Sandi dan Bapak Ibu Setianugroho selaku Wakil Bidang Kesiswaan yang dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan untuk hadir. Kemudian Bapak Ibu Guru yang telah hadir meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya di sini mewakili Ketua Komber kita, Ibu Nur Aini, yang pada saat ini sedang melaksanakan tugas pendampingan individu pada kegiatan calon guru penggerak. Untuk hari ini kegiatan dari LPL Pak Komang Agus Sandi dalam yang bekerjasama dengan komunitas belajar, yaitu untuk menyampaikan sport education model pada turnamen futsal antar kelas. Jadi Pak Komang ini sedang melakukan pendidikan pengembangan kompetensi guru yang saat ini masih berlangsung ya Pak Komang ya. Yang pada sebelumnya telah sempat juga di 1 minggu pendidikan langsung dan selebihnya ini online. Dan pada hari ini Pak Komang saja akan menyampaikan tindak lanjut dari pembelajaran yang diperolehnya, dan yang saya harapkan nanti ini bisa berimbas atau berdampak positif bagi kita guru, dan yang tentunya akan berdampak positif juga pada murid kita. Mungkin untuk sambutan dari saya cukup sekian. Kita lanjutkan lagi dengan kegiatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kristina SPD. Acara selanjutnya adalah acara inti, di mana ini akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Komang Agus Sandi SPD. Kepada Bapak kami silakan. Cik. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Masih semangat? Semangat. Masih ya. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mekar Jaya. Yang saya hormati Ibu Ketua Kombel Komunitas Belajar SMP 1 Mekar Jaya atau yang mewakili. Dan saya hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Mekar Jaya dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Mekar Jaya. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan untuk bisa ikut menghadiri kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan saya sendiri sebagai narasumber melakukan rencana tindak lanjut ya, menggerakkan komunitas belajar SMP Negeri 1 Mekar Jaya. Melalui komunitas belajar ini nanti akan saya sampaikan bagaimana apa yang sudah saya dapatkan dalam pembelajaran saya, pengembangan saya di khususnya mata pelajaran TJOK ya. Oke. Baik, saya langsung saja ya Bapak Ibu ya, izin berdiri untuk menayangkan slide. Baik Bapak Ibu. Jadi izin saya menyampaikan sedikit berbagi praktik baik Bapak Ibu, di mana praktik baik ini yang sudah saya dapatkan kurang lebih hampir 2 bulan lebih ya dalam pembelajaran pengembangan saya sebagai guru olahraga, di mana
saya akan melakukan rencana tindak lanjut, Bapak Ibu. Rencana tindak lanjut dibantu oleh komunitas belajar kita SMP Negeri 1 Mekarta Jaya, di mana nanti kita akan menggerakkan turnamen futsal antar kelas. Nah, yang ini rencananya akan kita lakukan itu setelah selesai ujian, ya. Jadi izin Bapak Ibu, di mana saya mengambil salah satu materi yaitu sport education model. Ada yang tahu Bapak Ibu sport education model? Sport olahraga education pendidikan model contoh, ya. Jadi kalau kita pahami berarti kita memberikan contoh atau memberikan kenyataan terhadap siswa itu. Contoh, ini kan contohnya adalah turnamen futsal. Maka kita libatkan langsung siswa tersebut. Dan bagaimana Bapak Ibu? Dengan melakukan praktek bersama-sama. Contoh di turnamen futsal itu apa saja yang ada? Kira-kira Bapak Ibu? Wasit, penonton, apalagi pemain, kemudian apalagi di situ pelatih, kemudian di situ juga sesi acara dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi saya next dulu. Nah, di sini sport education model itu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap. Nah, itu yang tadi kita jelaskan Bapak Ibu, yang lengkap dalam konteks kehidupan kita di bidang olahraga, khususnya di bidang olahraga ya, karena yang saya sampaikan adalah tentang mapel saya. Kalau bisa dikaitkan dengan yang lain bisa, ya, direferensikan, ya, Bapak Ibu ya. Jadi model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan. Di situ kalau kita lihat pembelajaran turnamen futsal itu kan ada taktik, kemudian di situ ada strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial. Dia saling interaksi sesama temannya, sesama guru. Bahkan kita bermitra, kalau kita mengadakan turnamen itu, bahkan kita bermitra dengan yang di luar, mencari sponsor, ya. Jadi kita bersosialisasi terhadap yang luar, dengan aset yang luar. Kemudian berbagi peran di situ, ya, yang tadi sudah kita sebutkan, sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kalau kita pahami futsal itu kan tidak seluruh siswa bisa, ya Bapak Ibu ya. Futsal itu ya mayoritas ya itu laki-laki. Nah, di dalam olahraga yang sudah saya dapatkan ilmunya di SEM ini adalah bagaimana kita memfasilitasi siswa itu keseluruhan. Dengan apa? Dengan turnamen. Misalnya siswa yang futsalnya itu kurang berminat, kita libatkan yang lain. Minatnya apa di dalam kegiatan itu? Misalnya dia menjadi pembawa acara. Misalnya contohnya kayak Pak Sari tadi memimpin doa, ya, memimpin doa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, sedikit penjelasan tentang sport education model. Jadi menggali, mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang pemain, pelatih, manajer, wasit, penonton, bahkan lebih luas lagi menjadi penganalisis pertandingan. Bahkan ada jurnalisnya kita libatkan di situ kan kita nanti ada HP, pakai HP untuk dokumentasi. Ya seperti itu ya. Kemudian, nah yang menjadi latar belakang saya memilih futsal antar kelas karena melihat waktu semester ganjil ini sudah hampir selesai, maka ada waktu luang dalam 1 minggu itu, maka saya pilih turnamen futsal antar kelas. Di mana turnamen futsal ini nantinya kita adakan ya dalam 1 minggu. Jadi fasilitasnya tentunya saya memperhatikan fasilitas di sekolah kita. Kita ada lapangan besar, kemudian bola dan lain sebagainya. Ya. Nah, pada intinya adalah pendekatan SEM ini dapat mendorong siswa untuk memiliki suara, menentukan aturan permainan, memilih tim, membuat keputusan strategis selama pertandingan.
Maka hal ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawabnya. Maka kalau kita libatkan pembelajaran itu langsung dengan siswa itu sesuai dengan bakat dan minatnya, maka sangat kompleks sekali hasilnya Bapak Ibu. Ya, itu latar belakangnya Bapak Ibu ya. Lalu tujuannya apa? Saya membuat program turnamen antar futsal. Ingin membentuk visinya yang membentuk siswa yang aktif, kreatif dan bertanggung jawab melalui kegiatan futsal. Ya, turnamen ini. Ya, artinya dia terlibat langsung, aktif langsung, kreatif, ya, dan tentunya harus bertanggung jawab. Lalu bagaimana tujuannya? Siswa itu tujuannya meningkatkan kemampuan teknisnya dan taktik bermain futsal, ya. Lalu membentuk karakter siswa yang sportif, disiplin, bekerja sama dalam tim. Lalu menumbuhkan rasa percaya diri dan kepemimpinan siswa. Di situ banyak sekali hal yang akan kita dapatkan, ya. Di mana kepercayaan diri siswa itu akan tumbuh karena dia melakukan sesuai dengan rasa sukanya dan minatnya, ya. Tidak hanya di bermain futsal, dia juga dibagi dalam hal-hal tertentu. Kalau dia hobi di dalam membuat video, maka kita libatkan dia sebagai jurnalis, ya. Kalau dia hobi bisa melakukan memberikan menjadi misalnya dia menjadi tokoh yang diundang di dalam turnamen, misalnya dia jadi kepolisian, kepala kapolsek, jadi dia menjadi pembuka acara, menjadi kepala sekolah. Nah, kita guru memfasilitasinya saja, ya, memfasilitasinya, membentuknya, ya. Lalu di situ menumbuhkan rasa percaya diri dan kepemimpinan sudah, ya. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Ya, itulah tadi yang sudah saya jelaskan dulu. Lalu bagaimana capaian dan langkah-langkahnya? Nah, capaiannya yang ingin kita hasilkan yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan futsal. Yang dulunya futsal itu identik dengan cowok baik, cewek baik, hobi baik, kan gitu. Sekarang kita libatkan keseluruhan siswanya. Ada yang menjadi penonton dan lain sebagainya yang kita sebutkan tadi. Lalu terbentuknya tim futsal yang solid dan kompak. Makanya di situ ada siswa itu sendiri. Siswa itu menjadi pelatih ke teman-temannya. Bisa kita libatkan seperti itu, ya. Kemudian terselenggaranya turnamen futsal yang berjalan lancar dan sukses dalam 1 minggu itu. Ada pembukaan, inti, dan penutup di dalam kegiatan itu. Lanjut, bagaimana langkah-langkahnya? Nanti kita siapkan langkah-langkah pertama. Kita persiapan bagaimana kita nanti membentuk panitia terlebih dahulu, ya. Panitia dalam berbagai kelas, ya. Kita libatkan keseluruhan kelas untuk menjadi kepanitiaan. Nanti kita arahkan siswa-siswa, misalnya siswa A, B, C, D. Kemudian di situ juga wajib dia melakukan kegiatan. Tidak ada siswa yang tidak melakukan kegiatan, ya. Kemudian menyusun jadwal pertandingan, peraturan, sistem kompetisi kita juga ajak seperti itu. Kemudian melakukan pelatih, ya. Nah, melatih temannya sendiri, tetapi sebelum siswa itu kita tunjuk sebagai pelatih, kita ajari dulu bagaimana sih menjadi pelatih, ya. Lalu pelatih sosialisasi program kepada seluruh siswa dan guru, ya. Kita memberikan sosialisasi terhadap apa yang sudah kita rencanakan, ya. Lalu pelaksanaannya, nanti kita akan melakukan pertandingan rutin antar kelas dalam 1 minggu itu. Kemudian membentuk tim, ya, untuk mewakili sekolah dan kompetisi internal. Nah, ini manfaatnya yang kita dapatkan kalau misalnya kita adakan turnamen futsal, maka nanti kita akan tumbuh siswa yang dapat kita pilih untuk mengikuti turnamen di luar. Dan tentunya nanti kan kita disnatalis, maka itu akan menjadi persiapan, ya, turnamen kita di disnatalis
di tahun 2025. Lalu pelaksanaan workshop atau seminar terkait pusat. Nah, ini opsional. Jadi pelaksanaan ini tentunya secara langsung saja kita arahkan ke siswa-siswanya. Kemudian evaluasi. Bagaimana evaluasi ini kita memberikan kuesioner, ya, kuesioner terhadap siswa, pelatih, kemudian panitia. Kita berikan surat kuesioner untuk melakukan evaluasi apa-apa saja yang ketika dia melakukan turnamen itu apa yang kurang, kita evaluasi langsung, ya, atau langsung saja kita berikan sesi tanya jawab, ya. Kemudian observasi selama pertandingan apa saja yang kurang, kita ajak bersama-sama siswa itu, oh ini yang kurang, kita perbaiki sama-sama. Lalu wawancara dengan pihak-pihak terkait. Lalu apa satu program dan mitra, di mana kegiatan ini termasuk kegiatan kurikuler, ya, kegiatan di dalam sekolah, ya. Kegiatan ini berlangsung ketika nanti selesai ujian. Skala programnya seluruh siswa, ya, kelas 7, 8, dan 9. Waktu dan tempat, waktunya ketika akhir semester 1 pada minggu ketiga tahun 2024, ya. Kemudian di lapangan pusat SMP Negeri 1 Nongkrati Jaya. Nah, mitranya ini penting sekali kita pahami. Mitra ini berkaitan kerjasama di dalam membuat program dan mitra, di mana guru PJOK saya sendiri nantinya akan mengarahkan bagaimana membuat turnamen sport education sesuai dengan pendekatan SED. Kemudian rekan sejawat kita saling kerjasama, nanti akan saya libatkan yang terutama adalah pembina OSIS, ya. Kemudian di situ hari ini komunitas belajar kita sudah terlibat langsung. Saya memberikan praktik baiknya, kemudian siswa pengurus OSIS, lalu pelatih siswa kita ajak juga, nanti kita berikan pelatihan untuk siswa agar siswa yang lain bisa melatih teman-teman yang lain, ya. Kemudian orang tua siswa ini opsional saja, ya, kita ajak opsional aja. Kemudian unit kesehatan, nah ini paling penting PKS, ya, PNR, ya. Jadi unit kesehatan sekolah PNR kita sangat libatkan karena itu berperan penting, ya. Kemudian perpustakaan sekolah, nah kita libatkan karena perpustakaan sekolah ini mencari informasi tentang permainan besar. Kira-kira dari struktur ini ada yang kurang kira-kira Bapak Ibu? Pas ya? Iya, lupa ya, pembina eskul. Jadi kita kurang pembina eskul. Mohon maaf, saya kurang tambahkan di situ. Pembina eskul kita kurang tambahkan. Jadi kita libatkan seluruh aspek. Lalu kapasitas sekolah kita sangat mendukung sekali, ya. Pertama, sumber dayanya kita ada pusat, bola futsal ada, perlengkapan olahraga, kemudian dukungan dari sekolah lain ada, ya. Kemudian selain fasilitas yang ada, sekolah dapat memanfaatkan alumni. Kita memanfaatkan alumni, ya, personal. Kita memanfaatkan alumni. Kalau perusahaan lokal ini artinya gimana kita bekerja sama membuat sponsor di sekitar sekolah kita, ya, atau toko yang ada, kita buat proposal, kita ajak, ya, kalau saya dapat bantuan, kan gitu, ya. Kemudian komunitas pencinta futsal dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, nah ini penting sekali, implementasi aset based thinking. Kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah, terutama guru, aset manusia. Guru ini penting sekali untuk memberikan fasilitas. Lalu siswa diajak melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian sumber daya yang ada di atas tadi. Kemudian kita libatkan ke kepala sekolah, sosial, ya, sponsor dan lain sebagainya. Itu aset based thinking yang kita manfaatkan yang ada di sekolah kita.
Kemudian memanfaatkan keahlian siswa yang memiliki minat di bidang desain grafis, membuat logo dan poster turnamen. Nah, ini juga penting sekali ketika nanti kita bentuk kepanitiaan. Siswa yang pintar atau bisa di IT di dalam membuat logo turnamen, nah itu penting sekali. Nanti akan kita kerjasama di Wakabit Humas. Jadi kita bisa share kegiatan-kegiatan kita di dalam grup, ya, grup sekolah, ya. Maka akan terjadi suatu informasi di luar. Oh, maka di SMP Negeri 1 Mekarta Jaya mengadakan turnamen besar. Lalu mengajak alumni yang berprofesi sebagai pelatih besar. Ada ya, maksudnya. Kemudian apa rencana evaluasi yang saya lakukan, yang kita lakukan? Pertama, kita melakukan evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Di mana tujuan tadi kita membentuk siswa agar terlibat langsung, bisa menjadi pemain, kemudian bekerjasama, tanggung jawab. Nah, kita evaluasi apa yang kurang di dalam kegiatan itu, kita evaluasi. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Ya, kita ajak peserta didik yang lain bagaimana, apakah ada siswa yang lain tidak terlibat di dalam kegiatan itu. Kita ajak umpan balik. Bagaimana dia bisa terlibat, kita carikan solusi bersama-sama. Lalu refleksi guru, memberikan refleksi terhadap sesama guru. Bagaimana sangat penting sekali refleksi kegiatan ini, apakah bermanfaat untuk kita lakukan, apakah bermanfaat untuk siswa. Iya, jadi kita melakukan refleksi bersama-sama. Kemudian evaluasi kinerja tim. Ini khususnya kinerja kepanitiaan. Bagaimana kita evaluasi bersama-sama dengan siswa. Oh, apa yang sudah kita lakukan itu sudah baik dan belum baik, kita evaluasi bersama-sama. Kemudian evaluasi penerapan konsep fair play. Bagaimana turnamen futsal itu harus mengembangkan konsep fair play di dalam permainan. Kita ajak, kita sosialisasikan fair play itu sangat penting sekali di dalam suatu pertandingan, entah itu futsal, bola voli dan lain sebagainya. Karena kalau kita melihat pemain yang tidak fair play, maka suatu pertandingan itu akan berjalan dan tidak berjalan dengan baik. Fair play ini artinya dilakukan dengan dengan sesuatu hal yang dilakukan itu bisa menerima keputusan yang terjadi di lapangan. Fair play, ya. Kemudian evaluasi manajemen kelas, mengelola waktu. Bagaimana kita mengelola waktu kegiatan itu, mengelola manajemen setiap kelas ini kita libatkan. Kemudian pengembangan perbaikan dan perubahan. Nah, ini pengembangan perbaikan dan perubahan ini tentunya bersama-sama untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang terjadi ketika kita melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian apa kemungkinan tantangan dan solusi yang terjadi? Di sini tantangan yang terjadi itu mungkin siswa kurang minat terhadap usaha. Pasti itu. Kedua, perbedaan kemampuan fisik. Iya, pasti berbeda. Ada yang fisiknya kuat dan lemah dan lain sebagainya. Ini juga terjadi mungkin di dalam tim masing-masing kelas. Ada konflik di dalam tim, bisa juga, atau individu. Kemudian terbatasnya waktu dan sumber daya. Kemudian bagaimana solusi yang kita menghadapinya? Mengadakan kegiatan promosi yang menarik, seperti pertandingan persahabatan dengan sekolah lain, ilmu besar oleh pemain profesional. Nah, ini juga akan membuat minat siswa itu bagus terhadap besar. Kemudian membentuk kelompok latihan dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ini diferensiasi, ya. Jadi menanamkan nilai-nilai sportivitas, fair play sejak awal, membuat jadwal yang efisien dan memanfaatkan waktu luang siswa. Jadi pas sekali ketika kita selesai melakukan ujian sekolah, ada 1 minggu untuk kelas meeting, itu kita manfaatkan. Itulah waktu luang untuk kita mengadakan turnamen, ya.
Baik, kita di penghujung kesimpulan, Bapak Ibu, sampai di sini kita memahami bahwa sport education model itu memiliki peranan sangat penting di dalam kita memberikan pembelajaran yang benar-benar mengena terhadap kemampuan siswa tersebut sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau di olahraga itu kita libatkan secara keseluruhan terhadap siswa. Bagaimana siswa itu mengembangkan, membentuk, menjadi sesuatu hal yang dia rasakan sepenuhnya di dalam suatu pembelajaran itu. Yang kita pakai adalah turnamen futsal ini. Ya, jadi set ini sangat bermanfaat sekali. Kalau kita kaitkan dengan mata pelajaran lain mungkin ada ya. Kalau di IPS mungkin ya dia menjelajah, ada yang sebagai menjelajah tentang mengerti, ada yang sebagai merekam, mencari informasi, bersosialisasi. Kemudian di situ juga dibagi sebagai pencatat dan lain sebagainya. Mungkin bisa berkaitan ya. Nah, turnamen futsal antar dengan pendekatan saya bukan hanya sekedar kompetisi olahraga, tetapi juga merupakan wadah untuk mengembangkan potensi siswa secara holistik dengan melibatkan siswa secara aktif dalam setiap tahap. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas belajar. Jadi setiap peruntukan dari kegiatan yang dilakukan kita nanti mudah-mudahan bisa memberikan tahapan yang bermanfaat untuk siswa kita. Nah, Bapak Ibu, nah itu rangkaian dari rencana tindak lanjut yang akan nanti saya lakukan di minggu ketiga atau minggu kedua di bulan 12. Jadi Bapak Ibu mohon kerjasamanya nanti, misalnya nanti saya ajak Bapak Ibu guru untuk menjadi fasilitator di dalam kegiatan itu. Mohon untuk berkenan untuk bisa memfasilitasi dengan baik, terutama pada UKS atau TNR dan pembina OSIS khususnya ya, itu juga sangat berperan sekali, dan rekan sejawat sekalian. Jadi diharapkan nanti kita bisa menciptakan pembelajaran yang benar-benar bisa menyentuh peserta didik, merasakan atmosfer di dalam kegiatan tersebut. Karena kita bagi siswa itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Baik, sebelum lanjut, Bapak Ibu, kita kuis ya. Boleh kita kuis dulu? Boleh, ya. Kuis ini tentang olahraga. Namun tidak bisa ya. Itu ada berapa ya Bapak Ibu? Kita individu atau kelompok? Kelompok aja ya. Kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Sebentar, kita kuis ya, sebentar ya. Silakan Bapak Ibu, di-scan dulu. Buka HP-nya. Scan, alat scan. Iya, scan. Saya salin dulu aja tahu tadi ya. Pasti dulu ya. Mencurigakan.
lagi di WA ya. Baik, itu sudah saya share di grup, silakan diklik ya. Cukup seru mungkin. Kok nggak bisa. Bisa menjadi referensi Bapak Ibu nanti ketika dengan siswa yang ya. Di sini jangan sampai Bapak Ibu salah menjawab. Kalau salah menjawab, dia mengulang dari awal. Iya. Sampai yang duluan dia menjawab sampai selesai, maka dia menang. Ya Allah, lebu. Apa? HP-mu? Deki HE 67 Oke, makasih tante. Ini individu aja ya. Enaknya sih kelompok. Selamat datang Pak. Sudah? Sudah semua? Sudah ya? Oke, kita mulai ya. Nah, ini kelompoknya secara acak ya. Acak. Nah, itu kelompoknya. Nah, ada laut, puma, rusa kutub, burung unta. Oke. Silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, Bapak Ibu. Silakan bekerja sama ya. Belum ya, belum ya. Udah masuk ya. Sudah ya. Nah, Valeri, Samsul, udah? Sampai lagi yang belum masuk? Nanti ada udah masuk. Udah, sudah ya? Udah masuk semua? Tiga. Acak lagi nih. Sana, abang sama abang. Apakah memimpin? Kalau Bapak Ibu menjawab salah, maka dia akan mengulang kembali. Jawabnya bergantian. Soalnya yang sama
Kelompok penyu memimpin. Masih 6 salah lagi ya. Nah, salah. Kalau salah dia turun lagi. Jangan sampai salah. Gini Bapak Ibu, setiap HP Bapak Ibu itu soalnya beda-beda. Jadi kerjasama, diingat ya. Panda memimpin. Ayo 4 salah lagi Panda. Kalau salah ulang lagi. Tepuk tangan dulu untuk tim Panda ya. Bapak Ibu, diam-diam. Hari ini Bapak Ibu, misalnya Pak Puput, ini soalnya beda. Dia memiliki soal yang berbeda. Tetapi kelompok lain harus mengingat jawaban-jawaban yang sebelumnya. Aduh, di kelompok lain, di kelompok lain. Gitu ya. Oke ya, boleh ya. Oke, ini bisa Bapak Ibu. Baik. Kuis ini dapat kita berikan ke anak kita ya, melatih kerjasama dan kekompakannya. Ya, bisa diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu. Karena melatih konsentrasi, mengingat lagi soal ya. Kalau salah satu ulang lagi, gitulah ya. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Panda. Hadiahnya kaget. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Berbagi praktek baik yang saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu, nantinya kita bisa bekerja sama-sama untuk bisa menerapkan pembelajaran modern set ini. Ya. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan terhadap apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan selamat siang. Kaget dengan siswa. Ah iya, terus tuh. Lagi kali salah. Lah hotspot wiwi aku. Ngelek. Baik, terima kasih. Peraturannya bingung malah ya. Separuh jalan baru pantai. Pemahaman
Sandi atas pemaparan berbagai praktik dan kuisnya yang sangat luar biasa. Dan selamat kepada pemenang pada hari ini. Nanti hadiahnya silakan. Di sana Sudah ada di sebelah. acara selanjutnya lain-lain. Barangkali pada sesi ini ada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan tanggapan atau saran dan kritik serta pertanyaan. Kami silakan. Kalau dari Bapak Ibu peserta nggak ada, mungkin dari saya. Ya, jadi Pak Sandi mungkin nanti secara perlahan teman-teman termasuk saya pribadi tertarik dengan kuisnya tadi. Ya, jadi kalau nanti di ajarin kami mungkin lewat cara pembuatan kuisnya nanti bisa kami praktekkan dengan selama lagi ini bisa menggunakan handphone. Gitu. Jadi nanti pas kegiatan literasi di hari Rabu, nanti siswa-siswi hari Rabu kita minta untuk membawa handphone. Jadi bisa kita gunakan. Dan ini sangat menarik. Gitu. Jadi nanti bisa dikeluarkan, mungkin bisa kita praktekkan langsung di kelompok berikutnya. Supaya kelompok kita berjalan terus ada kegiatan-kegiatan ini. Kelompok besok cara pembuatan kuis ini mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Pupusdian Nugroho atas tanggapannya. Bagi Bapak Ibu guru yang lain barangkali ingin bertanya? Tidak ada? Cukup? Pak Samsul William. Baik, berakhirnya pemaparan materi dari Bapak Omar Sandi. Berakhir pula acara pada hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini minta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.